Umur agak kareba kaceps di sini. Sekiranya 300 lebih sarap yang bekerja, namun ketika tersenyum hanya 3 yang bekerja. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang pemuda baik hati, konyol dan miskin bernama Satu. Kenapa baik? Sebab setiap hari Satulah yang mengambil alih seluruh pekerjaan rumah, mulai dari nyuci piring, buat sarapan, ngusir kecoa, ngusir tikus-tikus kantor. Intinya serajin itulah Satu. Meski penampilannya agak culun, terlebih memang karena latar belakang ekonomi juga, tapi ya ia sangat bertanggung jawab dan setia orangnya. Sebenarnya cita-cita besar Satu ia ingin menjadi seorang pengacara, tapi karena hambatan ekonomi keluarga, mau tidak mau harus nyangkut di rumah. Terlebih ayah ibunya juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Untungnya keluarga mereka dapat warisan tempat tinggal yang cukup memadai dari kakek Satu dahulu. Ada satu hal yang perlu kita ketahui dari Satu, memang ia sangat terkenal rajin, bahkan jagonya meracik teh di masyarakat sini. Tapi dialah satu-satunya pemuda tertua di Gujarat yang tidak nikah-nikah, sementara anak tetangga-tetangganya sudah pada asik berdendang ria di kamar sebagai suami istri. Bahkan hari ini dari lorong sebelah ada lagi yang nikah, junior Satu pula. Geralah si Satu, ia minta bantuan ke babenya, tolong carikan saya perempuan juga. Jagung dibawa sudah karatan, apalagi adiknya yang bernama Sejal itu digadang-gadang sudah ada yang mau melamarnya. Masa Satu dilambung kiri adiknya, dimana itu jelas akan membuatnya merasa dianggap oleh orang lain sebagai laki-laki yang tak ada harganya. Padahal sebenarnya pernikahan bukanlah ajang perlombaan atau akibat tendensi moral dari masyarakat kan, apalagi si Satu ini sama sekali tidak memiliki pasangan, bahkan sampai sekarang diketahui ia tidak pernah pacaran, entah karena memang tidak ada yang naksir sama dia atau mungkin ada alasan terselubung. Karena itu setiap hari Satu mendengar emaknya ngomel menggerutu, "Satu, sampai kapan kau mau seperti ini hanya dalam rumah, rumah, dan rumah? Jika kau tidak punya pekerjaan, di zaman sekarang mana ada wanita yang mau melirikmu," kata emaknya Satu. Asal kalian tahu ada rahasia besar Satu yang tidak pernah ia ungkit-ungkit ke keluarganya. 1 tahun yang lalu saat ia berkunjung ke acara Gerbah Pandal di Ahmedabad, Satu melihat seorang gadis yang sangat cantik dan anggun sedang bernyanyi dan menari di acara Gerbah Pandal tersebut. Dari sejak pandangan pertama itulah hati Satu meleleh, jiwanya bergetar hebat seolah melihat sang bidadari mempersembahkan tarian untuknya. Saking meronta-rontanya si Satu kala itu, tatapannya tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap sang gadis bernyanyi. Seselesainya acara, Satu cepat-cepat stay di belakang panggung menunggu sang gadis keluar. Tahu-taunya kita lihat dia sedang diajak foto oleh para fansnya, entah ya artis atau anak siapa. Satu yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan emas ini, ia mencoba menghampiri si gadis dengan senyum lebarnya. Dengan sikap kepedean, Satu melontarkan beberapa pujian. "Hei Nona, aku suka tarianmu, sikapmu, wajahmu, keanggunanmu, antingmu, rambutmu, bokongmu. Semua yang kucari pada perempuan ada pada dirimu." Tapi apa respon sang gadis? Ia hanya memberi Satu lirikan lalu masuk ke mobil jemputannya. Sakit karena cemburu adalah hal tersulit bagi seorang lelaki, tapi satu hal, sejak pertemuan itulah yang menjadi alasan Satu kenapa tidak nikah-nikah dan tidak melirik perempuan lain sampai detik ini. Dirinya telah tenggelam oleh pandangan pertamanya terhadap gadis yang bernama Kata Kisen Kapadia memiliki seorang pasangan bernama Tapan. Maaf ya, bodohnya Satu sampai sekarang kenapa ya sampai rela menunggu satu hal yang tak akan mungkin ia dekap, kepunyaan orang lain pula. Kini acara Gerbah Pandal kembali akan digelar. Bahagia sekali Satu karena ia bisa melihat Kata lagi menari di sana. Dan karena Satu itu seperti sahabatan dengan babenya, ia pun datang berdua di acara Gerbah Pandal tersebut. Sekalian Satu ingin memperlihatkan wanita pujaannya selama ini ke si babe. Namun tahu-taunya tahun ini Kata tidak tampil. Menurut kabar yang beredar, Kata sedang tidak enak badan. Untuk memastikan apa yang terjadi dengan wanita pujaannya, Satu malah meninggalkan babenya di gedung lalu bergegas menuju rumah Kata menaiki motor kesayangannya. Setibanya di gerbang rumah Kata, Satu sempat ditahan security. Bukan cuma ditahan tapi ia langsung diusir karena baru kali ini Pak Security melihat ada model aneh bertamu di kediaman Sata malam-malam begini.
Daripada ditapok, Satu langsung pergi. Di sepanjang pagar halaman rumah Kata, Satu hendak bertindak nekat. Ia akan mencoba memanjat pagar raksasa di hadapannya. Intinya malam ini ia harus melihat gadis pujaannya apapun resikonya. Melirik ke dalam, ternyata rumah Kata bukan sembarangan rumah. Besarnya minta ampun. Kata ialah anak pengusaha terkenal di negeri ini. Tak main-main si Satu, ya benar-benar menaklukkan pagar raksasa istana ini. Diam-diam Satu menyusup hingga akhirnya sampai ke depan pintu utama rumah Kata. Menengok ke atas, Satu melihat ada seorang perempuan keluar ke serambi. Tahu-taunya itu si Kata. Sontak Satu langsung melambai-lambai memanggil Kata. "Hei, ini Satu, orang yang menunggumu di belakang panggung." Kala itu tapi Kata malah bersikap aneh di atas sana, entah ada apa dengannya. Karena Satu tak digubris sama sekali, yang mencoba mengambil tangga di pohon mangga lalu manjat ke atas. Setibanya Satu di atas sana, rasa bahagianya bisa melihat kembali Kata ada di hadapannya seketika menjelma jadi kepanikan. Lihat baik-baik apa yang terjadi dengan Kata di sini, Ner. Kata hendak menghentikan udaranya, entah gara-gara apa. Kataji. अच्छा हुआ टाइम पर आ गए. She is fine now. मैं आपके एहसान कभी नहीं. She just needs rest. Asin-asin pula pala si botak, tapi tak apa-apa, yang jelas kondisi Kata sudah baikan. Ketika Satu masuk melihatnya, sayang sekali ia kena semprot. Kata berkata, "Siapa kau sok-sok pahlawan menyelamatkan hidupku?" Secara jelas Satu memperkenalkan diri. Coba ingat-ingat lagi, kita pernah bertemu 1 tahun yang lalu di gerbang pandal belakang panggung. Barulah Kata mulai mengingatnya. Tak lama orang tua Kata juga sudah datang serta adiknya yang bernama Kinjal. Satu langsung keluar saja karena merasa tidak enak. Ayah Kata yang bernama Haris Kisen alias Haris sempat mengejar Satu berterima kasih telah menyelamatkan putrinya. Sepulangnya Satu di rumah, ia langsung menceritakan semua tentang hari ini ke babenya. Tak lama Satu melihat ada pesan masuk ke handphonenya. Tahu-taunya itu pesan dari Kata yang bertuliskan, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Bahagia sekali Satu, bisa-bisanya ya dicat langsung, padahal di rumah sakit Kata ngomel menggerutu. Nah, meski si babe bahagia melihat anaknya seperti ini, tapi pada kenyataannya pula Satu ini layaknya seperti mau memanjat hujan. Kata bukan orang biasa, sedang ia hanya apa adanya. Sambil membawa setumpuk bunga, Satu datang ke rumah Kata untuk melihat kondisinya. Jelas Satu disambut baik oleh ibunya Kata dan langsung disuruh naik ke kamar Kata saja. Naiklah Satu, Ner, penuh adab ia mengetuk pintu terlebih dahulu meski sudah terbuka lebar. Sesimpel itu pertemuan dan kebahagiaan Satu, yang jelas ia sudah memberi bunga dan melihat wajah Kata itu sudah lebih dari kata cukup untuk hari ini. Tapi sebenarnya ada satu kejanggalan besar terselubung. Apa sebenarnya yang melukai mental Kata hingga nekat mau memutus udaranya, padahal materi berlimpah ruah, cantik, oke. Apakah ini semua ada sangkut pautnya dengan Tapan pacarnya yang tidak tahu kemana sekarang? Entahlah, semuanya masih penuh tanda tanya besar. Di esok paginya, ketika Kata masih hadir dalam mimpi Satu, seseorang datang bertamu. Siapakah dia? Tahu-taunya adalah orang tua Kata. Datang sepagi ini jelas ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh orang tua Kata. Sangat di luar dugaan tujuan Hars dan Rasna kemari, yakni karena ingin melamar Satu untuk putrinya Kata. Mendengar itu dada Satu hampir meledak saking tak percayanya ia. Bahkan Satu mengira jika ini masih dalam mimpi, padahal kenyataan yang sangat tak disangka-sangka. Pula ini akan menimbulkan perdebatan hebat pastinya, kenapa ini semua terjadi begitu cepat dan tak masuk akal. Entah ada apa dengan Kata sebenarnya hingga ayah ibunya sampai nekat datang melamar orang miskin seperti Satu ini.
Pada intinya ini seperti keajaiban dahsyat untuk seorang Satu. Ibunya juga sampai heran melihat putranya Satu dilamar oleh pengusaha terkenal di negeri ini. Setelah semua kesepakatan itu selesai, kini Tuan Haris dan istrinya pamit pulang di rumah. Ternyata mereka berdua baru memberitahu putrinya Kata jika habis datang ke rumah Satu melamar. Ada apa dengan keluarga Kata sebenarnya? चुप अब मैं भी ये लेकर घूमूंगा झुकूंगा नहीं Atas selembar silet itu mau tidak mau Kata harus mengikuti perintah ayahnya. Sampai akhirnya tibalah hari pertunangan Satu dan Kata. Senyum kebahagiaan Satu tak terbendung. Apa yang selama ini ia impi-impikan sudah ada di depan mata. Meski Satu juga sangat menyadari jika Kata amat terpaksa dalam perjodohan yang tak terduga ini. Tuh lihat air mata Kata nyaris menetes saat acara tunangannya dengan Satu berlangsung. Lelaki yang jelas-jelas tidak Kata sukai, bahkan kenal pun tak sepenuhnya kenal. Singkat kisah, acara pernikahan Satu dan Kata telah selesai digelar. Kata kini telah diantar ke rumah suami dan mertuanya di Gujarat diiringi adat istiadat dan ritual pernikahan. Setibanya Kata di rumah Satu, ia sempat pelangak-pelongo melihat kondisi seisi rumah Satu. Jelas sebab rumahnya di sana beratap emas berlantai marmer, apalagi kedepannya Kata akan menetap di sini. Sebagai pengantin baru, kini sang suami telah mengantar sang istri untuk melihat kamar pribadi mereka. Itu terletak di lantai 2, lampu-lampu hias menuntun langkahnya sebab ini adalah malam bulan madu yang sepertinya akan membara. प्राइवेट बेडरूम मैं थक गई हूँ। सो जाते हैं एक सीक्रेट बताओ पर मैं वर्जिन हूँ Wah, luar biasa si Satu sampai hari ini ia masih berjaga. Itu artinya jagungnya tidak pernah ia celup dan akan Satu persembahkan untuk istri tercintanya. Tapi karena Kata nikah bukan atas dasar cinta, taunya membelakang terus, bahkan pura-pura tertidur. Lalu jika kita perhatikan secara teliti wajah Kata di sini, ia seperti diam-diam menyembunyikan trauma besar tak terkecuali kehampaan telah dinikahkan dengan laki-laki yang tidak ia suka. Nah, saat memasuki sepertiga malam, tidak ada kejadian apa-apa, malah kita lihat Kata belum tidur-tidur. Justru ia merasa resah, jengkel karena ternyata Satu hobi ngorok orangnya. Kata benar-benar tidak nyaman dibuatnya, mengasingkan dirilah si Satu memilih tidur di lantai bawah hingga bulan madunya terkesan cukup menyedihkan. Meski Satu sudah berusaha semaksimal mungkin mencari cara agar tidak mendengkur lagi, mulai dari internet, YouTube, konsultasi ke dokter, tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Malah ngoroknya tambah ngebas. Betul-betul setiap malam suara itu membuat Kata risih, tidak bisa tidur sampai-sampai kata-kata yang keluar dari mulut Kata mulai tajam dan meminta Satu agar tidur di bawah saja. Meski hati Satu terluka, tapi ia juga ingin memperjelas. Satu berkata, "Hei Kata, kau ini istriku. Bukan sebuah dosa jika aku tidur di sampingmu. Apa hanya mungkin kau jadikan mendengkur itu sebagai alasan supaya kita tidak melakukan hubungan biologis alias nanam jagung?" Seorang suami dan istri itu bukan hanya membutuhkan kepuasan mental, tapi yang tegang dibawa juga butuh dilegahkan. Parah ner-nerku yang manis dimanapun Anda berada. Maaf jika banyak kata-kata yang dieksplor, karena jujur saja banyak video meme ini kena dolar kuning padahal utang kopi, gula, rokok, odol, sabun, balsam, salompas semuanya belum lunas di tetangga, curhat jadinya kan. Kata Satu, "Hei istriku, sekali lagi kenapa engkau seakan membenci melakukan itu denganku?" Dengar jawaban Kata, ia berkata jika aku ini aseksual. Aseksual artinya orang yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan itu dalam kurung Satu kembali bertanya, "Bagaimana dengan tahapan kau tidak pernah melakukannya?" Sejenak Kata terdiam seperti menyembunyikan rahasia besar. Lalu Kata berkata, "Iya, aku tidak pernah melakukannya, makanya Tapan meninggalkanku." तुम भी मुझे छोड़ सकते हो। Lahan perlahan semuanya sudah mulai terungkap jika mantan kekasih Kata si Tapan pasti sudah jadi racun untuk keluarga Kata. Pedih
tinggi sekali perasaan Satu di sini. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dan rahasia apa yang terjadi pada Kata sebenarnya. Belum lagi Satu baru mengetahui jika istrinya Kata ternyata tak memiliki gairah. 1 bulan telah berlalu, Satu menyadari jika pernikahan adalah penyatuan 2 jiwa. Hari ini ia mulai mencoba memaklumi. Satu memberi Kata bunga sebagai perayaan 1 bulan pernikahan mereka. Saat ini sikap Kata ke Satu juga sudah kelihatan lunak. Sudah ada senyum-senyum keikhlasan terpancar darinya. Mungkin Kata mulai menyadari ketulusan serta betapa besarnya hati Satu terhadap dirinya. Bahkan Kata juga sudah mau diajak keluar makan berdua. Lalu di sini ada yang aneh dengan Satu. Tidak ada kopi, tidak ada rokok surya. Tiba-tiba Satu meneteskan air mata. Jelas Kata di sini panik lalu bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Tahu-taunya itu air mata bahagia Satu bisa makan berdua seperti ini dengan Kata. Bahagia sekali Satu. Momen ini adalah mimpi besarnya dari dulu yang pada akhirnya kesampaian juga. Setelah dinner mereka lanjut tamasya ke tepian. Perhatikan Kata ya sudah mulai genit-genit ke Satu, bahkan sudah mengupload foto Satu di Instagramnya. Di rumah Kata sudah mulai memposisikan dirinya sebagai seorang istri. Sedikit-sedikit mulai memberi Satu tatapan-tatapan mempesona. Perhatian-perhatian kecilnya juga sudah mulai kelihatan. Bahkan Kata mulai membantu mertuanya mengerjakan pekerjaan dapur. Di malam harinya, sudah mulai ada ajakan berperang di ranjang. सत्तू ऊपर सोने की ट्राई करिए. Bergetar seluruh bulu roma Satu. Malam ini ya sudah dapat izin tidur di atas anunya. Maksudnya tidur seranjang dengan istrinya Kata. Ini adalah penantian panjang yang paling ditunggu-tunggu Satu. Awalnya sih masih sama-sama canggung pastinya, tapi pada saat Kata berkata jika apa yang kukatakan tentang aseksul kala itu adalah bohong, itu hanya akal-akalan semata karena rasa trauma, apalagi dahulu bahkan sebesar butiran debu saja rasa cintaku terhadapmu tidak ada. Tapi kalau boleh jujur, belakangan ini benih-benih kasih itu mulai tumbuh Satu. Dijunjung rasa bahagianya, Satu langsung lompat beraksi. Kata sebagai seorang istri telah memasrahkan diri menikmati setiap hembusan napasnya. Tetapi ketika tabrak-tabrak masuknya sudah mau dimulai, hal tak diinginkan tiba-tiba terjadi. No, no, please, please, no. Please, Tapan, no. No, no. Satu. Terjawablah semuanya ternyata dulu Kata telah diperkeos oleh Tapan pacarnya sendiri. Dari sejak kejadian itulah trauma besar Kata muncul dalam melakukan tabrak-tabrak masuk bahkan terhadap suaminya sendiri si Satu. Belum lagi si Tapan tidak bertanggung jawab meninggalkan Kata begitu saja. Terpaksa kala itu Kata berusaha mengabor itunya sendiri dan dari itu juga lah yang membuat Kata sampai nekat mau memutus udaranya. Satu yang telah mengetahui rahasia besar istrinya kini hanya bisa diremuk rasa sakit dari atas ayunan. Tiba di esok paginya, begitu tegarnya Satu naik ke atas melihat kondisi Kata yang masih mengurung diri dalam tangisnya. Satu yang mulai merasa tidak tenang, pikirannya mulai rancu karena kenyataan pahit ini pun langsung bergegas menemui ayah Kata. Satu datang meminta penjelasan bagaimana cara engkau membesarkan Kata hingga ia bisa mengalami hal seperti itu. Tuan Haris pun bicara yang sebenar-benarnya serta mengakui kesalahannya sebagai orang tua. Mereka tidak pernah membatasi putrinya Kata untuk apapun dalam hidupnya hingga terjadilah hal-hal yang memalukan seperti itu. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata Tuan Haris ini mengetahui aib anaknya Kata dengan si Tapan. Itulah mengapa kala itu mereka berdua datang ke rumah Satu melamar pagi-pagi agar supaya Satu dapat dijadikan penutup aib keluarga. Dalam hal ini maka tak heran jika orang kaya melamar orang miskin. Satu, awas, dosa. Bagaimanapun itu adalah orang tua. Satu menarik tangannya lalu ditenangkanlah oleh ibu Kata. Tidak sampai di sini amarah Satu ya lanjut menyisir mencari si Tapan mantan pacar Kata. Tahu-taunya Satu benar-benar menemukan Tapan yang hendak masuk ngantor. Satu mengejar mobilnya lalu menghajar Tapan habis-habisan di dalam. Betul-betul amarah Satu meluap hingga semua pegawai di sini gemetar melihat kebrutalannya sampai-sampai Pak Security terhambur saat berusaha mencegah Satu.
Di sisi lain, Kata di sana juga sudah menceritakan kebenaran dirinya terhadap keluarga satu. परफॉर्मेंस के बाद मेरे बॉयफ्रेंड तप्पन ने मुझे मम्मी के पास सोना तो धोने भी मुझे डर लगता है. Bagaimanapun keluarga satu pasti kaget mendengar itu semua dari Kata, tapi mau bagaimana mereka juga harus berusaha untuk tidak terlalu mempermasalahkan itu, sebab siapa yang bisa mengubah masa lalu seseorang kan? Yang terpenting sekarang ialah kita harus pahami kondisi mental Kata atas kelakuan keji Sitapan terhadapnya. Mau dibesar-besarkan juga tidak ada gunanya, sebab itu adalah aib besar. Kedewasaanlah yang diperlukan di sini, bukan amarah dan ego. Tak tersadar kita telah tiba di penghujung kisah. ये कैसे हुआ? तपन का मेरा खून नहीं है. तप्पन वाली बात पापा, सेजल, मासी, मैंने सबको बता दी. बहू ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया. Pada akhirnya semua telah diterima dengan pemakluman, yang salah dimaafkan, yang buruk diperbaiki. Banyak sedikitnya rezeki itu wajib dirayakan dengan syukur layaknya Satu dan Kata. Sekarang telah lapang dada menerima takdir hingga hidup mereka dipenuhi kebahagiaan. Sementara Sitapan telah diborgol Pak Polisi atas kasus pemerkosaan terhadap Kata. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah yang penuh haru ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.